Terserah ibu-ibu. Apa kata ibu-ibu aja? Mereka lagi tengah kok.
Terima kasih Ibu-Ibu. Halo. Tes. Halo. Nomor berapa? Nomor 2. Terima kasih Ibu-Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Wah, luar biasa. Pagi hari ini senang membuat kita lebih seger ya. Tapi saya lihat bapak-bapak yang belakang cuma gini-gini toh. Seakan-akan sudah ada tenaganya semua ini. Wow. Meskipun formasinya juga kacau semuanya, tapi cukup menguras tenaga, dan ini panitia ini luar biasa. Biar kita nanti makannya banyak, katanya begitu. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke season acara selanjutnya, saya undang Pak Martin Setiabudi untuk doa pembukaan. Silakan Pak Martin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita memulai sesi yang terakhir ya, sesi yang ke-7 yang nanti akan dibawakan oleh Pak Andi Steja, kita akan bawa dalam doa dulu ya. Selamat pagi Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan dengan badan tubuh sehat yang bugar meskipun kami sudah 3 hari melewati puasa ini. Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang penuh sukacita, pagi yang membawa kemenangan buat setiap saat ini Tuhan, untuk kami boleh kembali menikmati berkat-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Andi Suteja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan acara di sesi yang terakhir, sesi 7 ini dalam tangan-Mu, biarlah Kau pegang otoritas pada pagi hari ini. Dan setiap kita yang diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kita pun menjadi pelaku-pelaku pada firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Martin. Saya undang Bu Sheni beserta kawan-kawan untuk menyanyikan pujian dan penyembahan. Sambil menempati posisi. Shalom. FGB Man. LOF. Ada sukacita? Nah, gini semangat ya, karena kita pasti akan terima kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap kita anak panah kemenangan di dalam Dia. Kalau kita hari ini boleh menang atas setiap kedagingan kita sudah selesai, setelah ini kita percaya Tuhan akan memberikan kemenangan juga dalam kehidupan kita hari lepas hari di tahun 2022. Amin. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang besar, amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita pujikan dengan sukacita dan dengan segenap hati. Amin. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan, Allah kami yang besar dan ajaib. Kami bersyukur. Nama yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Jiwa yang tahan, yang juga sukacita. Yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kami udah Bapak Ibu semangat berdiri sama-sama. Katakan, Allah mana yang dahsyat seperti Allah.
sukacita bersama saudara orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi sudah diberikan semangat dengan kita poco-poco, jadi kita nyanyi harus lebih semangat. Amin. Karena sukacita akan Tuhan itulah perlindungan buat setiap kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kami berjalan, kita berjalan dengan penuh kuasa Roh Kudus. Amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi bertanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan hilang, belenggu dosa telah dipatahnya. Mari bersorak baginya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di berkatnya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan hilang, belenggu dosa telah dipatahnya. Mari bersorak baginya. Hey! Tuhan
Silakan duduk, saudara. Terima kasih, Bu Seni. Saya sapa dulu teman-teman saya yang di online. Selamat pagi semuanya. Ada 25 orang. Mungkin teman-teman yang di online bisa memberikan reaksinya dengan lambaian tangan, atau yang di online bisa dibuka juga. Saya ingin lihat wajah-wajah dari teman-teman yang di online. Wah, saya lihat Pak Gustiono ini luar biasa. Selamat pagi Pak Gustiono. Pagi Pak Alin, pagi. Semangat. Terima kasih. Semangat ya buat teman-teman semua, baik yang di onsite maupun di online. Terima kasih teman-teman sungguh setia dari awal hingga akhir. Terima kasih. Sebelum kita masuk session selanjutnya, saya undang Pak Sugiarto Lamaupe. Beliau lebih dikenal dengan nama Gogo. Dulu itu ya. Saya gitu. Ingat. Dicetak sih. Shalom. Sebentar Pak Gogo, sebentar. Saya lihat Pak Gogo ini dari tahun ke tahun ini selalu ada. Jadi Pak Gogo ini setiap doa dan puasa Ester selalu ada Pak Gogonya. Jadi doa puasa Ester ini kalau tidak ada Pak Gogo kayaknya kurang gitu. Soalnya suaranya dia itu paling kenceng. Jadi tadi pagi kita ini kan sesi acaranya jam 6.30, tapi Pak Gogo jam 5 sudah semprit. Ini memberikan semangat baru, terutama kepada saya. Langsung saya tidak bisa tidur lagi, saudara. Silakan Pak Gogo, selama ini apa yang didapatkan dari doa puasa Ester? Ya, terima kasih Pak Alin. LOM. Sekali aja kalau ya, terima kasih teman-teman ya yang pertama pada Tuhan ya. Saya masih diberi kesempatan untuk bersaksi di dalam puasa Ester ini. Memang puasa Ester ini saya selalu mengikuti. Tapi itu awalnya saya juga tidak suka. Pertama kali itu saya tidak suka ikut puasa Ester. Satu, melihat dari keuangan saya nggak layak untuk ikut. Tapi ada seorang sponsor, dia sudah bayaran ini itu. Dia tunjukkan sama saya, kamu harus ikut. Saya bilang, wah jangan Pak, saya tidak kuat. Pertama kali itu. Sudah tak bayar. Saya tidak sebut namanya, tapi orangnya ada. Saya berangkat. Bisa saja saya kalau dibayari, tapi saya tidak punya tanggung jawab, terutama sama Tuhan, sama orang yang bayari. Tapi Tuhan itu baik, saya diberi kekuatan. Saya juga teriak-teriak gini, ya. Saya percaya ada the power of God yang ada di dalam diri saya. Ya, puasa Ester 1, kedua, ketiga ini saya tidak. Yang ketiga ini loh, saya tidak minta sama Tuhan. Tuhan itu memang luar biasa. Itu saya itu cerita sama temennya. Saya dikirimin duit. Itu luar biasa. Itu saya tahu rencananya Tuhan. Saya tidak minta. Saya mau ikut, saya mau bayar sendiri. Tahun ini saya bisa bayar. Tapi Tuhan itu, waduh, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu sama Tuhan. Saya cerita ini saya tidak minta dikasih, karena Tuhan saya itu besar. Cukupkan itu. Ya. Jadi puji Tuhan. Yang saya dapat di season demi season itu mengingatkan saya untuk mereview. Baik di inner healing dari awal, pembicaraan semua. Saya rasa, saya tidak pernah dapat ini. Tapi saya
saya mendapatkan sesuatu di sini. Mendapatkan sesuatu itu saya dapat ayat di ini, di Yosua. Kita buka ya, di Yosua 1 ayatnya ke-9. Yosua 1 ayat 9, kalau kemarin saya dapat dari Pak Sritan kan di ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saya dapat ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan, itu Tuhan yang ngomong. Bukankah kunya itu besar, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu luar biasa ayat yang saya dapatkan. Ya, jadi saya dapat Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan? Saya diperintah Tuhan untuk datang ke sini. Untuk ngobrak kabeh teman-teman ya. Jadi itu saya gitu loh. Kalau saya nyemprit pagi itu tanggung jawab saya. Tapi kalau ada yang ngomel, kamu ini mau piknik apa mau doa? Ya kan gitu lah. Kalau mau doa ya jam 5 ya tak bangunkan gitu loh. Ya teman-teman. Tapi di sini semua humble. Ya. Satu lagi yang saya dapat. Ini hadiah dari Tuhan. Saya tidak pernah memikirkan Tulungagung. 3-4 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, saya sama Johan ini sudah memperintis di Trenggalek. Pada waktu itu idenya Pak Ramon, anak buahnya Pak Sugiarto, Pak Raymond dari Citraland ya, chapter. Itu idenya dia. Dia mengajak saya, ayo ke sana kok. Semua biaya dia yang sponsor karena dia rindu untuk buat di Trenggalek. Tapi nyatanya kita 6 kali tidak berhasil karena saya lihat manusianya ya nggak punya hati. Iya benar, nggak punya hati. Jadi kita mundur. Nah, kemarin malam dia datang itu saya di ujung sana saya lihat itu Johan itu. Langsung hati saya ngomong, itu Johan, itu yang akan kita kerjakan. Proyeknya Tuhan kasih ya. Jadi luar biasa. Saya dipertemukan sama dia. Kebetulan ada Pak Alek, ada Pak Ayu, ada Pak Surasman, ada Pak Heli, ada Pak Johan, semua petingginya ada di sini. Jadi ini suatu hadiah buat Jatim 3 untuk membangun Tulungagung. Ya, itu hadiah dari Tuhan. Tidak pernah. Berkat Tuhan itu sangat kedatang. Proyek kuatno, teguhno hati. Bangun chapter itu teman-teman tidak cukup sebulan 2 bulan enggak. Saya bukan sombong, tapi saya punya sejarah di dalam FGB. Saya bangun Pare chapter selama 2 tahun. 2 tahun, sebulan 2 kali bolak-balik Pare Kediri. Orang kalau tidak punya hati, bukan saya sombong. Teman-teman kalau tidak punya hati, nggak jadi Pare. Ya, jadi FGB itu sembarangnya dewi. Surat Tuhan kirimkan, donatur juga yang berangkat selalu kita urunan. Jadi puji Tuhan, is better. Oh jujur kalau ini is better, over us is love. Pajiku adalah kasih. Ya, jadi intinya jangan pernah medit untuk mengasih-kasih. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebentar dulu Pak Koko, sebentar. Pak Koko ini saat ini punya pekerjaan itu sebagai pedagang buah. Jadi kalau teman-teman ingin pesen pisang, buah-buah lainnya, silakan kontak sama Pak Koko. Pasti langsung dikirim. Itu pelanggannya. Terima kasih Pak Koko. Terima kasih. Kalau kita sudah menyaksikan bagaimana Pak Koko ini begitu on fire, begitu bersemangat. Tentunya
kita juga akan menyaksikan bagaimana seorang Ladies of the Fellowship juga mendapatkan sesuatu di doa wastar ini. Saya undang Ibu Jenny dari Malang. Silakan Bu Jenny. Shalom. Saya mengucapkan banyak syukur kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan bagaimana saya bisa mengikuti puasa Ester ini. Pada awalnya memang begitu banyak cobaan ya yang harus saya alami. Jadi berapa hari sebelum kami mengikuti puasa Ester ini banyak pergumulan, banyak masalah, dan akhirnya saya vertigo, saya kambuh meskipun sudah lama sekali saya tidak pernah itu. Kemarin itu sebelum berangkat itu memang benar-benar saya kayak nggak kuat ya, tapi karena saya rindu untuk menyaksikan cintanya Tuhan, saya bertekad untuk tetap melakukan. Jadi dengan kondisi yang nggak karu-karuan itu saya tetap datang, dan saya selama mengikuti proses demi proses di tempat ini sungguh merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya secara pribadi, saya yakin saya nggak akan mampu, karena saya nggak pernah puasa. Kalau suami saya pernah ikut ya, tapi saya kan waktu suami saya ikut, saya mikir, waduh nggak mungkin lah saya kuat nih untuk menjalani 3 hari berpuasa gitu. Tapi karena suami saya mengajak dan saya punya keinginan dan kerinduan, akhirnya saya melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam sesi-sesi yang saya lalui di sini, saya mendapatkan berkat yang begitu luar biasa, di mana saya juga diingatkan bagaimana kesepakatan dalam keluarga itu sangat penting, sehingga saya pun harus lebih lagi untuk melakukan kesepakatan itu. Bahkan juga satu hal yang benar-benar menyentuh hati saya itu, seringkali kita ini sebagai manusia itu melakukan sesuatu untuk Tuhan itu karena kita punya motivasi ya. Nah, kemarin saya diingatkan bahwa kita berpuasa ini bukan kita ini memaksa Tuhan, tapi kita menyelaraskan apa kemauan Tuhan dengan keinginan kita, sehingga seakan-akan jadi kita itu bukan maksa Tuhan. Jadi kalau kita biasanya akan, saya berpuasa karena saya punya satu keinginan ini, dan saya berharap Tuhan akan mengabulkan keinginan saya itu setelah saya berpuasa. Tapi di sini saya diingatkan bahwa saat kita itu bersama dengan Tuhan, saat kita selaras dengan Tuhan, apapun yang kita inginkan Tuhan itu pasti akan bisa memenuhi, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu yang penting asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Kadang-kadang ego kita sering membuat kita itu merasa bahwa keinginan kita, kehendak kita itu adalah yang benar. Dan di sini saya begitu mendapat banyak berkat, dan secara roh pun saya dipenuhi, dan saya merasa buat teman-teman yang belum mengikuti mungkin rugi kalau nggak ikut, karena pada saat ini adalah saat kita begitu membuka hati, membuat kesempatan bahwa Tuhan melawat kita, bahwa Tuhan mau tinggal di dalam kita. Saya kira itu berkat yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih. Sebentar dulu. Teman-teman semua, Bu Jenny ini adalah istri dari Pak Hengki Tanuwijaya. Pak Hengki adalah RVP dari Regional Jatim 1. Mungkin saya sedikit bisa bertanya Bu ya, apa yang membuat Bu Jenny ini bisa ikut di puasa Ester? Mungkin karena dipaksa sama Pak Hengki atau bagaimana? Enggak, waktu saya kan berapa tahun yang lalu Pak Hengki ikut, saya diajak, saya nggak mau kuat gitu. Terus kemarin waktu online itu saya ikut tapi nggak full gitu. Terus kemarin waktu ada pendaftaran dibuka itu, ayo ini udah pendaftaran Ester, doa Ester sudah dibuka loh, mau daftar nggak? Nah terus saya tiba-tiba bilang, ya sudah saya ikut gitu. Wah, luar biasa. Ini yang pertama kali Bu Jenny ikut
di tahun ini pertama kali Bu Jenny pertama kali ikut doa dan puasa Ester. Saya percaya kalau hari ini Bu Jenny sudah mendapatkan sesuatu, teman-teman baik yang di onsite maupun di online juga akan mendapatkan sesuatu. Saya percaya doa puasa Ester ini bekerja atas hidup kita semua. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih. Satu lagi ya teman-teman, satu lagi. Harusnya ini dua, cuma saya ingin satu lagi. Saya undang ketua tim dari panitia Pak Edi Hantoro. Silakan Pak Edi. Mungkin teman-teman sebelumnya saya perkenalkan beliau adalah Pak Edi Hantoro. Pak Edi Hantoro ini adalah ketua panitia dari Jatim 3 regional Jatim 3. Saya lihat beliau ini all out gitu, sampai batuk-batuk pun beliau tetap bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Mungkin Pak Edi ada sesuatu yang didapatkan selama menjadi ketua panitia di doa puasa Ester tahun 2022 ini. Silakan Pak Edi. Ya, saya dalam hati saya memang berjanji kepada Tuhan bahwa apapun yang ditugaskan kepada saya akan saya lakukan dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi saya berusaha, motivasi saya yaitu seperti firman kemarin, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saya juga tidak kepingin dari setiap peserta itu mengikuti acara ini tidak kecewa begitu. Ya, itu paling sementara. Lalu ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti kepuasan pelanggan nomor 1 ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Ini luar biasa. Sebentar Pak Edi, silakan depan dulu. Dan hari ini Pak Edi ini ada hadiah yang sungguh luar biasa. Saya undang Bu Naning. Iya. Bu Naning ini adalah istri dari Pak Edi yang hari ini berulang tahun, saudara. Kemarin berulang tahun. Umur berapa Bu Naning? Oh, 18 tahun ya Bu ya? Oh iya, 15 tahun ternyata saudara. Masih sangat muda sekali. Happy birthday to you. Saya undang Pak Andi Sireja untuk mendoakan Ibu Naning. Oh iya, kelihatannya ada berita yang masuk ini. Yung juga ulang tahun. Ayo. Ini adik iparnya Pak Congking ini ya. Adik iparnya Pak Congking ya. Ini Yung ya. Ayo teman-teman, mari kita berdoa buat mereka. Kita tahu Tuhan, kalau Engkau sudah tambahkan umur, Engkau semakin nyatakan mana tujuan dari segala hidup, yaitu untuk Kau bawa untuk kemuliaan nama. Sebab itu Tuhan, kami memberkati Bu Nani di dalam usianya yang hari ini dia lewati bersama dengan Kau. Kami percaya Tuhan, Bu Nani semakin Kau pakai sehingga kemuliaan-kemuliaan itu terjadi dalam hidup.
baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam seorang ibu, seorang istri. Kami percaya semakin kau pakai menjadi alat-alat kemuliaan, sehingga hidupnya berdampak, berbuah-buah, nama Tuhan dipermuliakan. Segala berkat Tuhan telah nyatakan, berkat rohani dilimpahkan, berkat jasmani kesehatan diberikan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Jung. Kami tahu Tuhan, Kau sendiri telah rindu memberikan berkat melimpah atas keluarga, di mana Yung sendiri berdiri di tengah-tengah sebagai keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kami percaya Yung sendiri Kau berkati, Yung sendiri Kau pakai setiap langkahnya untuk menjadi berkat, menjadi terang di mana dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan, terlebih di dalam keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Andi Suteja. Sebelum kita masuk session firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Andi Suteja, saya undang Bu Jenny untuk menyanyikan pujian dan penyembahan. Selamat ulang tahun untuk Bu Naning dan Ibu Yohan. Semoga Tuhan Yesus memberkati yang terbaik. Kami juga mewakili dari peserta. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk setiap panitia yang Tuhan pakai untuk boleh menyelenggarakan acara doa puasa ini. Juga untuk Pak Bogok atas setiap sempritannya yang membuat kita semakin semangat, yang membuat dan mengingatkan kita supaya segala acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Minta hadirat Tuhan kembali ada di sini. Tuhan memelihara setiap kita di tahun 2021. Amin. Kalau bunga bakung di ladang Tuhan hiasi, Tuhan juga akan memelihara setiap kita, bahkan lebih indah daripada bunga bakung. Tuhan juga yang memelihara setiap kita, memberikan kita makanan, minuman, kita tidak perlu khawatir. Bahkan penyediaan Tuhan sempurna di tahun 2022 ini. Kita percaya kita bawa kemenangan pulang bersama dengan kita, kemenangan yang bilang gemilang. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Engkau Allah yang besar, Allah Immanuel. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi bekerja. Amin. Apa hidup orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung, perhatikan burung di udara. Tuhan makan, Tuhan bekerja. Haleluya.
apalagi kita kesayangannya. Tuhan berharap Tuhan sediakan saat kau berbutuhnya, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Hati karena bernambah wilayah Tuhan mengasihi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya Tuhan berharap Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara Tuhan berharap. Apalagi kita kesayangannya bekerja. Setiap kita pasti dipelihara, dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan. Tuhan berharap Tuhan pasti sediakan. Saat kau berbutuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat kami dambakan itu untuk bangga bersama-sama. Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat kau minta, saat kami perlu Engkau tahu, saat kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja. Kami bersyukur Tuhan atas Tuhan bersama kami setiap kami. Dan biarlah hari ini kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami dalam mimpian kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Selamat waktu hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, ini waktumu di acaramu. Nyatakan lebih lagi kehadiranmu dalam nama Yesus. Oke. Ke atas. Ya, tolong bisa lagunya yang ketiga. Luar biasa ya lagu ini. Bisa tesnya dikeluarkan. Ayo teman-teman. Hanya kita bisa panjatkan syukur kepada Tuhan.
Kalau pujian ini dikatakan, apalagi perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan perhatikan tanpa bekerja. Begitu luar biasa ya. Firman yang ditaruh di dalam lagu ya. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Mungkin kita nyanyikan yang refnya ya Pak. Inilah Tuhan. Terima kasih. Sangat bersyukur Tuhan memberkati. Sekali lagi, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Bersukacitalah senantiasa, bertekunlah di dalam doa, ucapkan syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Bapa kepada setiap kita anak-anak. Karena di dalam lagu tadi sudah dijelaskan, sudah ditaruh firman yang ada di dalam lagu. Di saat kita menangis, Tuhan ada di depan kita. Di saat Tuhan kita ajak bicara, Tuhan sedang berbicara bersama kita. Di saat kita masuk di dalam lembaga kelaman sekalipun, Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Luar biasa. Tidak ada kata selain kita bisa mengatakan bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Engkau Allahku, Engkau Bapakku yang agung, Engkau Bapa yang kekal, bahkan Engkau Bapa yang selalu menyertai, bahkan menyinari wajah-Nya kepada setiap kita, memberikan kasih karunia-Nya senantiasa. Dia juga memandang wajah kepada setiap kita, dan Dia juga memberikan damai sejahtera. Kami mengucap syukur. Hanya satu, teman-teman, yang kita butuhkan sebagai tempat sarana untuk kita bersama Tuhan. Makanya saya buka tema Satmbifsis, kerendahan hati kita, kerendahan hati kita, untuk kita tahu bahwa Tuhan segalanya buat kita. Janganlah pernah ragu terhadap Tuhan. Janganlah pernah ragu terhadap Tuhan. Tadi yang dikatakan Pak Koko di dalam firman-Nya, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan senantiasa memelihara kita. Bukan hanya sekedar memelihara, Dia sendiri memberikan kemenangan buat setiap kita.
mengucapkan syukur buat dia. Kalau kita melihat keadaan kondisi setiap kita, kita semestinya binasa. Kita tidak layak, teman-teman. Tapi oleh penebusan dia, oleh kasih Bapa kepada setiap kita, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menggantikan kita, menebus kita, membawa kita dari lubang kegelapan, dari lubang dosa, diangkat menjadi anak-anaknya sebagai terangnya di bumi ini. Dia rela mengorbankan segalanya. Dia rela meninggalkan rupa Allah. Dia tidak membawa kesetaraannya dengan Allah itu untuk dipegang, untuk tidak dilepaskan. Tapi Yesus membawa rupa, mengambil sebagai seorang hamba. Luar biasa. Dia boleh menjadi seperti kita manusia, sehingga kita boleh mengecap, sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik. Saya punya kesaksian sedikit, teman-teman. Kelihatannya sederhana dan menjijikan. Kelihatannya satu hal yang cengeng, tetapi buat satu peristiwa ini menjadi rema buat saya. Ada satu peristiwa dalam beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saya ini ada kelupaan beli roti di Breakfast, masih bungkusnya masih rapi, roti juga belum dipegang, belum diotik-otik gitu ya. Tetapi saya lupa, roti itu saya anggap tempat sampah. Saya masukin tempat sampah. Tapi sampah bersih dalam tanda kutip di kamar, kertas apa, makanan, bungkus-bungkus makanan. Lewat satu hari, saya teringat roti yang kemarin beli Breakfast di mana ya? Karena saya selalu menyediakan istri saya. Puji Tuhan, istri saya menetapkan untuk ikut puasa. Dia padahal dalam keadaan sakit, dalam keadaan lambungnya ini kumat. Saya sendiri katakan, Mama kuat, Mama mau ambil bagian. Istri saya bilang, mau Pak. Saya sediakan Breakfast, teman-teman. Ternyata kelupaan, saya kasih masuk sampah-sampah dan besok paginya dibuang sama pembantu saya. Karena sampah itu saya taruh di depan kamar, di tempat sampah. Saya merasa, waduh, ini kan istri saya nggak makan. Saya panggil pembantu saya, tolong di mana ya Bi? Saya kok ingat, kelihatannya ini nggak mungkin ketinggalan. Saya bawa. Ternyata bibinya cepat lari ke tempat sampah. Pak, ini Pak rotinya. Di tempat sampah. Sudah bercampur kertas. Saya bilang tempat sampah yang di luar itu bentuknya gimana? Apa kotor? Enggak. Di atas plastik. Saya ambil kembali. Tapi saya cerita sama istri. Istri merasa jijik, tidak mau makan. Saya melihat, saya buka. Ternyata kemasannya masih bagus. Tidak ada yang tersentuh dengan sampah yang di luar. Saya pelakban waktu itu. Karena saya merasa itu sampahnya besar, saya pelakban. Jadi seperti bola gitu. Jadi tidak ada udara yang masuk. Saya taruh roti itu, tidak ada yang mau makan. Saya coba, saya makan. Ternyata saya makan. Saya juga merasa jijik. Roh Kudus berbicara. Aku sebagai Bapa tidak pernah jijik melihat kamu. Kita sebagai manusia, sebagai anak, kita selalu membuat kesalahan kepada Bapa kita. Dia sendiri tidak jijik terhadap kita.
Saya sendiri merasa makan roti itu jijik karena saya ambil di tempat sampah. Ternyata Bapak kita mengambil kita di tempat yang sampah sekali, yang kotor sekali. Tetapi dia merasa tidak jijik. Tetap membawa kita, memeluk kita. Yang seperti tadi katakan pujian. Dia menyanyi, kita menyanyi, dia ada di samping kita. Kita menangis, dia ada di samping kita. Tidak pernah merasa jijik dan menolak kita sebagai orang berdosa. Saya merasa Tuhan, inilah yang Kau bicara di dalam hidup. Tuntun hidupku, hidup keluargaku, supaya mempunyai hari-hari depan sedemikian. Punya hati yang bijaksana untuk melakukan kehidupan ini. Saya tahu bagaimana kita harus membalas kebaikan. Saya merendahkan diri. Saya tahu keberadaan saya ini, saya tahu keberadaan setiap kita adalah sesuatu yang kotor di hadapan Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh menyadari, untuk saya boleh menyadari dan selalu ingat jadi rema begitu. Kalau mau melakukan sesuatu baik makan minum, baik lagi kan melakukan sesuatu lakukan untuk Tuhan, kata firman. Itu membuat saya sadar. Kamsia Tuhan. Kamsia Tuhan. Akhirnya saya juga buang itu roti. Saya merasa saya tidak merasa yakin saya mampu bisa makan. Saya kasihkan pembantu aja loh, pembantu tidak mau. Tetapi Tuhanku mau terhadap hatiku, terhadap hidupku yang kotor. Hari ini dituntun berjalan bersama Dia. Luar biasa Tuhan. Mari kita buka satu ayatnya. Di Filipi 2 ayat 8. Ini adalah keteladanan Yesus kepada setiap kita. Bagaimana dia melakukan kehidupan ini dengan kerendahan hatinya. Filipi 2 ayat 8. Dikatakan begini teman-teman. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia melepaskannya rupa Allah, dia mengosongkan diri, dia menjadi rupa, mengambil rupa hamba, untuk menjadi manusia seperti kita. Ia, Yesus itu sendiri, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ada satu keteladanan yang diberikan Yesus kepada setiap kita. Kalau Yesus di waktu dia menjadi manusia, dia tidak menaruh kerendahan hatinya, maka tujuan Allah itu juga tidak akan bisa tercapai. Dia katakan, saya merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Karena apa? Yesus punya kerendahan hati, di mana dia berhadapan dengan Bapa. Dia ingin melakukan apa yang menjadi tujuan Bapa. Makanya kalau tidak salah di Yohanes, ya saya lupa ayat nomor berapa. Dikatakan gini, makananku, kata Yesus kepada mereka waktu itu ya, adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Bukan hanya seperti melakukan, tapi menyelesaikan sampai akhir. Ini adalah kerendahan hati Yesus yang perlu kita teladan. Jadi teman-teman, kita boleh mengalami sukacita pada hari ini. Karena pada hari ini adalah hari yang terakhir di masa puasa Ester. Kita tahu kita mengalami sukacita. Tetapi janganlah berhenti sampai pada hari ini. Bawalah pulang ke dalam kesehari-harian kita ini.
Untuk kita terus menaruh kerendahan hati kita kepada Tuhan, bukan hanya di sini, tetapi kita mengalami hari-hari bersama Tuhan dengan memberikan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita tahu kita tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Kita tahu kita harus bergandeng tangan terus dengan Tuhan, berpengharapan terus dengan Tuhan. Apalagi setelah pulang dari tempat ini, mungkin doa-doa dari setiap kita sudah dijawab. Tetapi bukan berarti berhenti di sana. Lanjutkan terus. Apa yang menjadi spirit yang kamu dapat, kita dapat di doa puasa ini. Itu adalah bekal kita untuk terus kita masuk di dalam kepenuhan rohnya. Bukan hanya kita waktu di doa puasa, tetapi pulang kita ini di dalam keseharian kita penuh dengan hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Artinya apa? Hari-hari kita senantiasa bersama dengan Roh Kudus. Untuk melakukan yang seperti Tuhan katakan, Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan menyelesaikan sampai pada kekekalan nanti. Menyelesaikan sampai kepada keserupaan dengan Dia. Ini yang menjadi goal kita. Yang menjadi sesuatu perjalanan hidup kita. Kita percaya segala apa yang menjadi beban setiap kita. Tuhan bukan kucuk-kucuk atau artinya ingin sekali memberi solusi. Pasti Dia memberi solusi. Tetapi di balik solusi itu Tuhan sedang mempersiapkan kita, memberi kesempatan kepada kita. Terus maju. Di dalam persoalan hambatan itu justru Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan masuk dalam rencananya. Artinya apa? Bagi setiap kita yang mau merendahkan hati senantiasa, tidak menjadi sesuatu yang kecewa, tawar hati, salah paham dengan Tuhan, yang terpanggil oleh rencananya. Yang terpanggil oleh rencananya karena kita ini diciptakan menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ini yang menjadi tujuan buat setiap kita. Di mana Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita, teman-teman. Maka kita responi, ayo setelah pulang boleh kita sukacita. Kita mengalami sukacita kemenangan. Tapi jangan berhenti pada acara saat ini. Kita percaya kalau hari ini kita dikuatkan, tubuh jasmani kita tidak makan, tidak minum. Kesaksian dari Bu Yeni tadi katakan, saya tidak mampu, cuma saya mau. Itu tanda satu kerinduan, ada satu kerendahan hati, Tuhan aku tidak mampu. Bujuku yang ngomong aku tidak mampu. Tapi aku punya kerinduan untuk berjumpa dengan Kau lebih intensif lagi, lebih dekat lagi. Sehingga kerinduan itu membawa kerendahan hati yang menyenangkan hati Bapa. Kita percaya kalau hari ini kita boleh lolos doa Esther, hari ini 2 malam 3 hari tidak makan dan minum, itu bukan kekuatan kita. Karena Tuhan katakan, yang menanti-nantikan aku, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti burung rajawali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu, mereka berjalan tidak akan menjadi letih. Itu adalah gambaran kekuatan yang dari Allah sendiri, dari Roh Kudus. Kalau hari ini kita menyelesaikan doa puasa Esther, itu 100% bukan kekuatan kita. Itu adalah kekuatan tuntunan Roh Kudus. Makanya jangan stop sampai di sini. Terus bawa kepenuhan roh ini di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam segala hal.
Kita tahu bahwa segala apa yang kita perbuat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan bersama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berbuat yang baik. Karena terangnya yang memimpin kita. Bukan kekuatan yang memimpin kita, bukan kekuatan kita. Tetapi langkah-langkahnya membuat kita maju bersama dengan Dia. Ya teman-teman, terus on fire. Janganlah kerancingan menjadi kendor, kata firman. Tapi berapi-apilah, menyala-nyala melayani Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Sebab itu yang menjadi buah kasih kita kepada Tuhan, yang tidak sepertinya kita ini menyadari bahwa hidup saya ini loh semestinya tidak berharga, tidak bernilai. Tetapi oleh pengorbanannya, kita yang sampah sekarang dibuat menjadi terangnya. Kita diutus untuk menjadi terang. Sehingga banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus melalui hidup kita. Melalui tangan kita, melalui mulut kita. Melalui kaki kita. Melalui kehidupan keluarga kita. Taruh tanamkan. Di Matius 11:28-30 dikatakan begini. Ini adalah satu yang Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan kepada setiap kita. Belajarlah kepadaku. Aku yang lemah lembut. Aku yang rendah hati. Supaya jiwa kita ini boleh mendapatkan ketenangan. Luar biasa, Tuhan katakan belajarlah kepadaku. Seperti yang tadi kita baca di Filipi 2 ayat 8. Tuhan Yesus bisa menyelesaikan pekerjaannya karena Dia merendahkan diri di hadapan Bapaknya. Saya mau melakukan sampai pada endingnya. Itu berbicara penurut setia. Mau ambil bagian. Mengosongkan diri, masuk di dalam pelayanan seperti kita ini sekarang. Mungkin kita banyak pengorbanan, tapi Tuhan katakan, ambillah kerendahan diri, supaya kamu boleh dimampukan. Kalau kita tidak rendah diri, kita tidak akan mampu untuk melayani, bahkan untuk membawa terangnya. Maka kita mesti ambil kerendahan diri. Kerendahan hati kalau di bahasa Yunani itu ternyata lemah lembut. Ya, ternyata cocok dengan Matius 11:28-30. Ternyata kerendahan hati itu kalau bahasa Yunaninya itu artinya kelemah lembutan. Makanya Tuhan katakan belajarlah kepadaku, aku yang rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi passion kita, apapun yang menjadi keinginan kita untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan katakan tenangkanlah hatimu, maka aku akan membawa perjalanan itu sampai kepada tujuanku. Tidak perlu ragu teman-teman untuk kita masuk kepada tujuannya. Jangan cari tujuan hidup kita dengan kekuatan kita. Kita akan roboh. Kita akan roboh dengan keadaan-keadaan malam, dengan keadaan situasi, dengan keadaan kondisi-kondisi. Tapi bersama Tuhan, Dia katakan, aku memberikan kamu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Yes, amin Tuhan. Artinya selalu hidup kita ada di dalam tuntunan, di dalam kehidupan yang boleh dipakai seperti Yesus dipakai Bapaknya untuk sampai kepada tujuan, yaitu kekekalan. Bukan hanya kita ini diselamatkan teman-teman, tetapi kita dibawa untuk membawa jiwa berbuah. Pergi Andi, pergi
Pergi Hengki, pergi Martin, supaya engkau berbuah, menghasilkan buah dan berbuah. Ini yang menjadi goalnya. Kerendahan hati terjadi kalau hal itu dari pihak yang namanya free will kita. Kerendahan hati tidak ditentukan seberapa kita untuk punya rohani yang tinggi. Tapi kerendahan hati itu ditentukan oleh hati kita sendiri. Saya mau Tuhan merendahkan, siapakah aku ini? Saya hanya sebagai debu, saya adalah barang yang kotor. Tetapi saya mau ambil komitmen, mau merendahkan hati bersama dengan Engkau. Sebab Engkau mengasihi orang yang merendah hati. Makanya saya kasih 3 ciri-ciri orang yang punya kerendahan hati. Yang pertama, kita mau mengaku salah. Itu artinya kita punya kerendahan hati. Kalau hari ini kita sudah menyelesaikan puasa Ester, di saat kita berlangsungnya puasa Ester, ada teguran-teguran firman, ada teguran-teguran suara-suara Roh Kudus yang membawa renungkan firman. Firman-firman yang sudah diberikan semuanya boleh menjadi sesuatu apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita. Kalau ada teguran orang yang rendah hati, saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Makanya di Amsal 23 ayat 18 dikatakan begini. Siapa yang menyimpan pelanggaran, tidak ada untungnya. Betul ya, ayatnya seperti itu ya. 23 ayat 18. Siapa yang menyimpan pelanggaran, tidak ada untungnya. Tetapi siapa yang mau mengaku dan berbalik, bertobat, orang yang dikasihi. Orang dikasihi itu diberikan belas kasihan, diberikan kemurahan di dalam hidup ini. Kalau kita mau mengaku Tuhan, makanya kita ingat dari Pak Ayum, Pak Alek, Pak Bernard katakan, jadikan tiap malam kita menjadi perenungan kita. Jadi koreksinya kita. Roh Kudus, apa yang aku tadi lakukan? Tegur aku, selidiki hatiku. Supaya hatiku hari-hari ini semakin dibersihkan, semakin dibuat satu bencana yang indah di hadapanmu. Sehingga kehidupan kita ini semakin menjadi peka gitu terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang tertib, teman-teman. Tidak bisa kalau kita hidup mau main-main. Kita tidak akan bisa menjadi peka terhadap Roh Kudus. Tapi kalau kita mau peka terhadap Roh Kudus, sediakan sarananya. Yaitu hidup kita mau bergantung dan dituntun oleh Dia. Maka semakin hari kita semakin peka. Yang kedua, ya, kita mau diajar dan belajar. Ya, jadi bawa firman-firman pada hari ini, lakukan untuk kita lakukan sebagai gaya hidup kita yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, kita kalau sebagai orang yang rendah hati, kita ini bisa membawa kehidupan kita, ego kita ini di dalam takluk di dalam kuasanya Roh Kudus. Jadi bukan kepentingan kita yang muncul, tapi tuntunan Roh Kudus. Itu adalah tanda orang yang mau, yang sudah terjadi adalah kerendahan hatinya terjadi. Sehingga Roh Kudus itu senantiasa berkuasa di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi gambaran Dia. Boleh menjadi cahaya terang Dia. Seperti Pak Alek katakan, kita boleh menjadi terangnya. Kita boleh menjadi garamnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya berdoa dulu sebentar. Ya, teman-teman, kita ambil sikap untuk doa. Tuhan, tanpa Engkau, Roh Kudus,
Kami tahu Tuhan, keteladanan membawa setiap kami untuk mencapai satu tujuan keberhasilan, di mana kerendahan hati itu, kelemah lembutan itu, yang membawa setiap kami terus berharap kepada-Mu, setia taat kepada-Mu. Selalu kami boleh transparasi terhadap hidup kami kepada-Mu, sehingga hidup kami ini boleh menjadi satu yang boleh selalu connect dengan Kau, Tuhan. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi buah-buah yang terang. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami. Kalau hari ini ada sebagian kami yang masih belum mampu untuk melakukan, baik ditegur, baik diajar, baik menyerahkan ego setiap kami kepada Engkau sebagai tuntunan kami. Kami mau, karena Engkau katakan kasih anugerah, kasih karunia selalu menaungi, dan damai sejahtera-Mu sudah kutinggalkan dan sudah kuberikan kepadamu. Sebab itu kami percaya kami semua akan mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima Roh Kudus. Sepulang dari doa Ester ini, kami boleh membawa kabar sukacita, yang dimana hati kami dipenuhi sukacita damai sejahtera, menjadi berkat, menjadi gambaran Kristus, bahkan nama-Mu sendiri dipertaruhkan di dalam segala kehidupan kami. Banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari Pak Titus yang besok akan operasi. Istrinya Pak Titus. Kakak. Tuhan, setiap tubuh anak-Mu adalah bait suci. Kami hanya mau merendahkan hati kepada kami bermohon. Kalau Engkau sembuhkan, semuanya pasti sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja buat setiap anak-anak. Semuanya untuk kemuliaan nama. Dan semua operasi yang sudah dicanangkan, kalau memang akan dilakukan operasi, biarkan Engkau sendiri yang memberikan hikmat buat setiap para tim medis, peralatan, obat-obatan, semuanya, rumah sakit yang dinaungi, semuanya diberkati, dikuduskan oleh kuasa darah. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak. Amin. Terima kasih Bu Andi buat submission untuk di ujung acara doa puasa Ester ini. Sebelum kita tutup acara, saya undang Pak Surasman untuk menyampaikan salam penutup. Terima kasih sharingnya Pak Andi Suteja menguatkan kita. Dan shalom saudara, Bapak, Ibu. Puasa Ester ini diselenggarakan oleh Jatim 3 yang disupport oleh Jatim 1 Pak Andi Suteja, Jatim 2 Pak William, Jatim 4 Pak Sugianto Tan. Kami mewakili Pak Heri karena beliau pagi ini berhalangan karena harus menyelenggarakan satu kebaktian di satu gereja di Tretes. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, tadi dikatakan oleh Pak Andi, bukan kekuatan kita untuk kita ada di sini menyelesaikan satu puasa Ester. Ya. Namun kita ingatkan bahwa puasa Ester memang seperti yang dikatakan oleh Pak Bernard sebelumnya, ini bukan kewajiban, bukan yang
hal yang harus, namun yang kita ketahui adalah apa yang menjadi tujuan dan visi di dalam puasa Ester ini. Banyak kemarin sudah disampaikan apa visi dan tujuan puasa Ester. Kalau saya sampaikan pada pagi ini, kita berpuasa Ester, kita belajar untuk bagaimana kita sebelumnya sering mengentertain ya kedagingan kita, hawa nafsu kita. Dengan kita disiapkan makanan di rumah ya yang hari ke hari selalu tersedia ada. Tapi pada puasa Ester di tempat ini, saudara, kita belajar untuk mengentertain roh dan jiwa kita. Bagaimana firman Tuhan, kesaksian kemarin sudah disampaikan oleh 5 narasumber yang sudah dikirim Tuhan, diutus Tuhan di tengah-tengah kita. Saya melihat kemarin banyak kesaksian baik di onsite dan di online. Ya, mereka diberkati oleh sharing kesaksian. Jadi saudara, kalau kita berpuasa Ester, jangan takut kita tidak makan untuk tidak minum. Ya, karena yang kita pikirkan adalah apa yang menjadi tujuan daripada puasa Ester ini bisa kita ambil, bisa kita tangkap. Ya, saya melihat banyak kesaksian yang diberkati oleh adanya puasa Ester ini. Ya, kalau kita tidak makan, tidak minum, ya itu memang puasa, tapi tidak diharuskan. Saya melihat, mendengar ada teman-teman karena tidak kuat, karena ada sakit lambung, sehingga terpaksa makan dan minum. Tidak apa-apa, saudara. Tapi yang kita tangkap adalah apa pesan-pesan, apa makna yang bisa diberikan di dalam puasa Ester. Ya, saya mungkin sedikit meluruskan bahwa ketika saya dan saudara bisa berpuasa Ester, itu bukan berarti kerohanian saya dan saudara meningkat. Ya, kerohanian saya dan saudara ditentukan bagaimana kita akan lebih mengerti tentang apa yang menjadi rencana Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, sehingga dikatakan oleh Pak Ayung kemarin bahwa kita nantinya akan terus serupa oleh Kristus. Saya akan mengutip sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ari kemarin. Ya, untuk kita jadi renungan bersama. Ya, bagaimana pelita tidak dinyalakan di bawah gantang, tetapi pelita dinyalakan di atas kaki dia supaya menjadi terang bagi orang-orang yang ada di rumah. Ya, jadi saudara, mungkin rumah kita ada, tapi ada dikatakan rumah kedua di chapter kita. Oleh karena itu, saudara, kita pulang dari puasa Ester ini, mari nyalakan pelita itu untuk terus terang di dalam rumah kita, di dalam chapter kita, sehingga boleh kita menjadi berkat di mana kita berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Jatim 1, Jatim 2, dan Jatim 4 yang sudah mensupport acara Jatim 3 yang diselenggarakan pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada tim media yang sudah luar biasa ya menyelenggarakan satu puasa Ester ini, dikatakan kemarin dengan sepenuh hati. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain musik ya dari hari ke hari yang saya melihat sangat sempurna, tidak ada yang kekurangan ya. Saya juga terima kasih kepada Ibu Siana dan tim yang sudah melayani kami semua di sini. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Alek, Pak Ayung, ya, lalu Pak Tan Sri Adi yang sudah mungkin berangkat ke Jakarta, Pak Berda yang mungkin ada di online ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri puasa Ester, baik yang onsite dan online. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bertemu lagi di puasa Ester yang akan datang. Saya percaya puasa Ester yang akan datang akan banyak berkat-berkat rohani yang bisa kita terima. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Surasman. Dan terasa kita ini sudah di penghujung akhir dari acara doa puasa Ester ini, dan tidak terasa kita sudah bisa melewatinya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman saya di online. Terima kasih banyak
Anda orang yang luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman yang onsite yang pagi hari ini sudah bisa hadir sampai akhir. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri acara ini, saya sampaikan bahwa teman-teman yang di onsite silakan sehabis ini kita masuk ke tempat makan. Jadi terima kasih banyak. Kita akan tutup acara ini dengan doa penutup dan doa makan yang disampaikan oleh Pak Sugianto. Saya undang juga Bu Jenny langsung. Shalom semua. Pak Heli. Pak Heli. Ya, ada Pak Heli. Ada Pak Heli. Pak Heli mau anda? Oh silakan sebelum kita tutup. Ya, shalom. Shalom. FGB man. LOF. Young Movement. Ya, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih khususnya kepada Tuhan Yesus yang sudah boleh menyertai kita sampai dengan berakhirnya puasa Ester ini. Demikian juga Pak RVP, Pak Surasman yang sudah mewakili saya selaku Jatim 3 boleh menyampaikan pesan dan kesan, kesaksian-kesaksian narasumber. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas para peserta, baik secara online dan online, yang pada saat ini boleh bergabung. Dan sekali lagi, kita akan bertemu di dalam doa puasa tahun 2023 menyertai setiap saudara. Salam bagi setiap saudara yang akan beribadah, kami persilakan datang di Hotel Surya. Ya, saya tunggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita tutup dengan doa ya saudara. Bapa, kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sehingga kami boleh melakukan doa puasa Ester ini. Terima kasih Bapa, kami percaya tongkat kuasa-Mu Kau ulurkan bagi setiap kami dan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat perlindungan-Mu juga. Kami percaya walaupun ini di tengah-tengah masa di mana ada pandemi COVID, kami percaya kami tetap pulang dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita, karena Engkau-lah perlindungan bagi setiap kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, menjadi berkat di dalam rumah tangga kami, di tempat marketplace di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, terima kasih kalau sebentar kami boleh menikmati minuman dan makanan. Kami percaya Bapa, Kau limpahkan berkat-Mu, sehingga boleh menjadi berkat kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah yang mengikuti doa puasa Ester ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat perlindungan dan penyertaan-Mu. Segala puji, hormat, kuasa, kebesaran, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Imam besar kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu tahun depan. Percaya kita ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang bagi berdiri sebelum kita makan. Sekali lagi kita mau bersorak-sorai menyatakan Tuhan Allah kita besar. Mari kita semua bangkit. Kita jadi terang dan belakang di tengah komunitas di mana kita ada. Amin. Kami bangkit Tuhan bersama Kau dan kami terima kemenangan. Amin. Ku kan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Raja malaikat akan bisa mati. Nyatakan kemuliaan
Saudara-saudara menyambut Tuhan anak kita, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang online yang masih sampai hari ini masih ada. Terima kasih. Ya, saya berharap tahun depan kita bertemu secara langsung di tempat sini. Ya, jangan khawatir, tidak kuat, pasti kuat dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.